Shalom anak-anak. Apa kabar semuanya? Luar biasa, pasti sangat luar biasa karena Tuhan Yesus sangat luar biasa Ya. di dalam kehidupan kita. Apa kabar Kakak Angel? Luar biasa. Oh iya, puji Tuhan. Di sini kita ditemani oleh Kak. Manggaret. Iya, apa kabar Kak Margaret? Baik Oh, ya. iya, puji Tuhan. Anak-anak kita sekarang mau beribadah. Saat ini kita akan angkat satu pujian. Semua kita yang ada di rumah semua bangkit berdiri karena kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan Allah yang kuasa. Ya, kita angkat satu pujian Bapa
satu pujian, dengar dia panggil nama saya. Kak, itu Tuhan Yesus memanggil nama kita, kita bilang apa sama Tuhan? Ya Tuhan, kita harus menjawab ya Tuhan. Amin. Ya, anak-anak yang di rumah, mari kita angkat satu pujian, dengar dia panggil nama saya. Ayo semua berdiri. Juga mau bersuka ya kakak ya. Iya. Ya semangat masih ya di dalam Tuhan. Ya sekarang kita mau meloncat untuk Tuhan. Ya kita mau bangkit, kita mau serukan nama Tuhan Yesus. Karena nama itu Allah yang punya kuasa. Mari kita angkat satu, bangkit serukan nama Yesus. Sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya kak ya? Iya. Iya. Kita dengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita sungguh-sungguh untuk mendengarkan isi firman Tuhan. Kita angkat satu pujian firman-Mu berita bagi kaki. Jalanku
guys di sini. Sebelum kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk teman-teman. Lipat tangannya, tutup matanya dengan sikap hati yang baik dan benar karena kita mau berbicara dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur kalau boleh pada siang hari ini kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau, itu semua karena anugerah-Mu dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, pada siang hari ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya setiap firman yang akan disampaikan boleh ditabur dalam hati kami yang subur, sehingga kami boleh bertumbuh, kami boleh berbuah dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya juga Engkau menyertai kami, biarlah pikiran kami, hati kami hanya terfokus kepada Engkau dan berikan kami telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Pastinya semua sehat-sehat, baik semua ya, penuh dengan sukacita dalam Tuhan. Oke, sebelumnya kakak mau tanya dulu nih, kalian udah subscribe belum akun channelnya GPPK CBN? Biar kalian kedepannya sekolah minggu gampang untuk cari linknya ya kan, nanti biasanya muncul di beranda ya, jangan lupa di subscribe. Oke, nah hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Si Semut yang Rajin. Adik-adik tahu semut kan? Yang kecil-kecil kalau menggigit berasa banget sampai bentol-bentol, tahu ya? Nah, kenapa kita mau belajar tentang si semut? Karena si semut ini meskipun kecil tapi rajin banget adik-adik. Tapi sebelumnya kita mau tahu dulu nih, kira-kira siapa sih sebenarnya tokoh firman Tuhan yang membahas tentang si semut ini? Nah, ini ada seorang raja pada zaman dahulu, namanya Raja Salomo. Nah, Raja Salomo ini adalah raja yang paling bijaksana. Sampai sekarang gak ada yang bisa menggantikan si Raja Salomo ini, karena Tuhan cuma memilih satu orang aja, cuma Raja Salomo yang paling bijaksana di dunia ini gitu. Nah, dia seorang raja yang sangat pandai. Dia suka memperhatikan kehidupan binatang, tumbuh-tumbuhan. Terus Raja Salomo ini mau menasehati kita supaya apa? Supaya kita meneladani si semut ya. Nah, semut itu badannya kecil teman-teman. Pasti kalian juga tahu nih, kalau semut nggak sengaja kita injek gitu kan, atau nggak sengaja kita tindihin lah gitu, bisa jadi dia langsung mati ya kan. Tapi walaupun si semut ini imut, lucu, nggak lucu sih ya kalau gigit ya, badannya kecil, tapi semut itu adalah binatang yang rajin teman-teman dan suka bekerja keras. Nih kalau misalnya kalian perhatiin ya, misalnya kalian lagi makan nih, atau kalian habis bikin teh, ada sebutir gula yang jatuh di meja makan kalian, terus pasti ada salah satu semut yang akan menghampiri itu gula. Dia cari makanan karena mereka nggak ada hentinya teman-teman untuk nyari makanan, mereka nggak ada hentinya untuk bekerja keras. Nah, si semut ini datang ambil tuh gula, terus habis itu dia bawa gulanya, padahal kita nggak tahu kan sarangnya kira-kira jauh atau deket. Kalau jauh, meskipun jauh nih teman-teman, dia tetap bawa, nggak pernah tuh dia ngeluh, yaudahlah tinggalin aja lah gulanya, orang jauh kok dari sarang aku. Kayaknya nggak pernah deh kayak gitu. Kalau ada gula tetap aja diambil. Atau misalnya remah-remah roti yang kita makan mungkin agak besar, kalau agak besar dia pasti manggil semut-semut yang lain. Supaya apa? Supaya mereka bergotong royong untuk ngambil si remah-remah roti ini teman-teman ya kan. Nah, kalian kalau misalnya buka-buka YouTube nih, atau Instagram atau TikTok, pasti pernah lihat ada orang yang isengin semut, katanya ditaruh tuh gula ya kan, gula yang besar atau makanan gitu kan, ada semut yang datang, terus habis itu semutnya kan pergi. Kalian tahu nih semutnya ini mau ngabarin teman-temannya, terus langsung diambil tuh makanan supaya si semutnya dibilang hoax ya kan, pasti ada kan. Nah, di situ si semut ini dia nggak begitu aja ninggalin makanan yang besar yang menurut dia yang nggak bisa dia ambil, tapi dia ajak
teman-teman yang lain. Mungkin ya kalau misalnya kita bisa dengar, dia bilang ke semut yang lain, "Hei, aku menemukan makanan yang lezat dan besar. Ayo bantu aku buat gotong ini makanan," katanya. "Di mana?" "Udah lurus aja, bentar lagi belok kanan, terus nanti belok kiri." Mungkin kayak gitu kan. Nah, terus dia setiap ketemu semut yang lain dikasih tahu. Akhirnya mereka berkumpul dan bawa itu makanan, ya kan? Mereka gotong, bawa ke sarang mereka. Ya, jadi sebenarnya ada beberapa yang perlu kita pelajari dari semut. Yang pertama, semut itu rajin. Nah, bahkan dia nggak ada waktu untuk melamun, untuk duduk-duduk, untuk tidur-tiduran. Kalau kita kan kadang masih jam 7 pagi kan, aduh bentar lagi deh bangunnya gitu kan, dibangunin nih sama mama, "Hei bangun, udah jam 7 nih, waktunya sekolah online." Masih sekolah online kan? Ya bangun, udah mau sekolah online nih jam 8. Pasti nanti kalian jawab, "Iya bentar lagi mah, 5 menit lagi ya, nanti juga aku mandi kok," gitu kan. Nah sering banget tuh pasti. Nah terus misalnya atau "Kakak atau abang bantuin mama dulu dong, tolong beliin garam ke warung," karena kalian lagi asik main gadget, karena males juga ya, panas gitu kan keluar. Terus akhirnya kalian males mama aja deh gitu. Padahal badan kita lebih gede dari semut dan lebih banyak yang bisa kita lakukan, tapi kita suka males-malesan. Benar nggak teman-teman? Pastinya pernah kalian merasa malas dan bahkan kalian menyerah kepada kemalasan kalian. Atau misalnya mau sekolah minggu online, ya kan? Diingetin mama nih, "Jangan lupa ya, jam 12 kita sekolah minggu online," gitu kan. Terus habis itu kalian, "Aduh males online lagi." Padahal yang perlu kalian sadari, Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Dimanapun kita berada, Tuhan hadir. Makanya adik-adik seperti semut nih, semut aja rajin gitu kan, kita juga harus rajin, apalagi untuk sekolah minggu, bantuin orang tua gitu loh. Kalau kalian tahu betapa berjuangnya loh orang tua kita untuk membiayai kita sampai besar, untuk menafkahi kita, masa untuk bantu orang tua aja masih males-malesan. Kalau zaman sekarang bilangnya apa? Mager. Kalau misalnya disuruh mama, "Ayo dek belajar, besok ulangan," mager mah, nanti aja lah gitu kan. Atau disuruh apalagi nih biasanya, keluar sih paling males ya biasanya ya, disuruh mama misalnya, "Anterin mama yuk sebentar yuk, temenin, mau misalnya ke rumah siapa gitu kan, ke rumah tante contohnya, ada perlu." Terus kalian, "Mager mah, mama aja lah sendiri," gitu. Pasti pernah. Bukan cuma kakak waktu kecil juga begitu, tapi udah berubah ya kan, karena belajar dari si semut yang rajin, badannya kecil, imut, tapi sangat berdampak besar, sangat besar yang bisa kita pelajari dari si semut. Selain rajin, dia juga mau apa kira-kira? Dia mau bergotong royong, atau biasa kita dengar teamwork. Jadi mereka mau bergotong royong, ya, mereka akur. Bahkan makanan aja mereka bergotong royong bantu tuh supaya semua bisa makan gitu adik-adik ya. Nah lanjut adik-adik. Kira-kira si semut pernah nggak ya capek waktu bekerja? Pastinya pernah, ya kan? Semua makhluk ciptaan Tuhan pasti pernah merasakan capek. Tapi apakah rasa capek itu menjadi alasan buat si semut supaya bermalas-malasan? Enggak. Makanya dalam Amsal 6 ayat 6 di sini bunyinya begini, teman-teman. "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Wow, kita disuruh belajar dari semut yang tubuhnya kecil, terus imut, yang kalau ngegigit sakit entah di mana itu dia ya kan, tiba-tiba udah gatel aja ya kan. Nah, begitupun dengan kita harus rajin, gak boleh malas-malasan, gak boleh banyak alasan buat melakukan hal-hal yang baik gitu ya adik-adik ya. Begitupun dengan sekolah minggu adik-adik, ikutin kuisnya, jangan malas juga. Seru loh kalau misalnya ikut kuis, gimana kita nambah pengetahuan
kita malas membaca Alkitab, kita jadi bingung harus berbuat apa supaya Tuhan Yesus senang gitu ya adik-adik ya. Jadi mulai sekarang ayo kita rajin membantu orang tua, kita rajin menolong sesama, kita rajin sekolah minggu walaupun online, tapi kan tetap seru dong ya sama kakak-kakak yang kece-kece ya. Terus kita juga harus rajin ikut kuis ya adik-adik ya. Jangan lupa ya ikut kuis ya. Oke, firman Tuhannya sampai di sini dulu. Nah, kakak ada tugas buat adik-adik. Kalian boleh hafalkan Amsal 6 ayat 6, isinya dihafalkan. Terus kalau udah hafal, kalian videoin ya. Videoin terus jangan lupa dikirim ke nomor yang ada di bawah ini. Oke adik-adik, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, anak-anak yang di rumah, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa mengatakan semut yang rajin. Kalau semut yang rajin bisa rajin, manusia bisa rajin nggak anak-anak? Bisa dong. Iya ya. Harus bisa. Berarti kita harus rajin beribadah ya Kak? Iya, harus mengikuti ibadah online sekolah minggu. Ya anak-anak yang ada di rumah harus semangat selalu mengikuti ibadah sekolah minggu. Ya, kita harus rajin untuk beribadah. Ya, kita angkat satu pujian karena kita mau akhiri ibadah kita ini ya Kak ya. Kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Sekali lagi terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Benar Tuhan, kami selalu bersyukur